Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Bahrain. Apabila Timnas Indonesia kalah, gagal menang melawan Bahrain, kesempatan menuju Piala Dunia sudah tertutup. Welcome back to channel Progressive Football. Sebelum lanjut pada video ini, gue mengingatkan kepada kalian agar menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan berita-berita terbaru dari channel Progressive Football. Timnas Indonesia sudah mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa saat melawan Bahrain. Dan siapa saja yang akan dicoret pada saat melawan Bahrain. Yang pertama, yang sudah pasti dicoret yaitu Max Hilgers dan Egy Maulana Fikri, yaitu karena cedera. Ini akan mencoret 7 pemain, ya 2 sudah dicoret karena cedera, dan sisanya yaitu ada Nadeo, kiper, Muhammad Ferrari, back, Pratama Rahan, left back, terus Hoki Caraka, striker, dan Septian Bagaskara ini juga dicoret, yang digadang-gadang sebagai super sub-nya oleh Romeni, namun nyatanya sudah dicoret. Dan di sini ada yang menarik, yaitu ada pergantian kiper, yang mana yang akan turun melawan Bahrain yaitu Emil Audero. Di sini Emil Audero akan diberi kesempatan untuk turun sebagai starter pertama kalinya, yang mana sebelumnya Martin Paes sudah dipercaya saat melawan Australia. Namun untuk merotasi, melihat kualitasnya Emil juga tidak jauh beda dengan Martin Paes, ya ini patut dicoba. Apakah Emil lebih bagus untuk kedepannya? Karena dari segi pengalamannya, Emil Audero itu sudah bagus. Dia lagi top perform di di Palermo. Lagi top perform di Palermo tanpa kekalahan selama dia menjadi penjaga gawangnya Palermo. Ini patut dicoba untuk Timnas Indonesia. Dan yang menariknya lagi, ini ada info juga kalau yang akan menemani Tom Haye itu adalah Joey Pelupesi. Jadi ini untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Dan yang menariknya lagi, banyak dari supporter, dari pecinta Timnas Indonesia itu mengharapkan, sudah tidak begitu mengharapkan pola permainan total football. Yang penting itu Indonesia bisa menang. Karena ini menjadi pertarungan hidup matinya Timnas Indonesia. Yang mana kalau kita kalah melawan Bahrain di kandang, otomatis kesempatan menuju Piala Dunia semakin menipis. Bahkan bisa jadi tertutup untuk menuju Piala Dunia. Karena poinnya itu, sekarang kita masih di posisi 4. Kita hanya menang jumlah kebobolan aja lebih sedikit daripada Bahrain dan Cina. Tapi poinnya sama, Indonesia, Cina, Bahrain itu sama, poinnya 6. Apabila kita lawan Bahrain kalah, ini sudah semakin menipis karena Arab Saudi poinnya sudah 9, Australia sudah di atasnya lagi, apalagi Jepang yang sudah otomatis lolos. Jadi di pertandingan ini kita sudah tidak usah mengharapkan apa itu total football, karena di Belandanya sendiri saja, kalau gue lihat permainan kemarin Belanda melawan Spanyol, Belanda sudah tidak begitu memainkan total footballnya. Dia lebih bermain pragmatis, taktik yang pragmatis, umpan 1-2, terus kadang mengandalkan serangan balik cepat juga pada waktu lawan Spanyol kemarin. Kalau kalian menonton di Convention League-nya Eropa itu seperti itu, Belanda melawan Spanyol permainannya. Jadi nggak melulu 4-3-3 harus pakem, dilihat kualitas pemainnya. Kalau memang Timnas Indonesia mempunyai kecepatan, ya andalkan saja serangan balik. Terutama ini kan Ragnar sudah bermain, bisa diduetkan ini Ragnar dengan Ole Romeni, yang mana kalau kita lihat selama pertandingan Ragnar ini bermain lebih menusuk, sedangkan Ole Romeni lebih membuka ruang untuk rekannya. Kadang dia juga menusuk, tapi kadang dia juga melebar. Ini kombinasi yang sangat bagus ini. Kalau kita lihat Ragnar pada saat melawan Vietnam beberapa kali, lawan Arab Saudi, dia lebih bermain menusuk, lebih sering langsung menusuk ke dalam kotak penaltinya lawan. Ini yang patut kita tunggu-tunggu ya, duetnya Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Terus ada lagi lini tengahnya ini yang dari
pemain timnas yang dari Liga 1 yang masuk itu hanya Ricky Kambuaya. Berarti kualitasnya dia ini diakuin oleh tim-timnya Patrick Kluivert. Dari Patrick Kluivert sendiri mengakui kualitas Ricky Kambuaya. Terus Alex Pastur juga mengakui dia bisa menjadi backupnya Tom Haya atau Joey Pelupesi. Yang mana kalau misalkan nanti Joey Pelupesi kenapa-napa, ada Ivar Jenner, ada Ricky Kambuaya. Ya semoga saja di pertandingan melawan Bahrain ini semua pemain memberikan yang terbaik agar bisa mendapatkan hasil yang positif. Dan kalau misalkan kalah melawan Bahrain, ini kita sebagai pecinta timnas Indonesia, kita jangan langsung menghujat pemain. Contohnya ada salah satu sportcaster ternama yang biasa dibilang A1. Itu menghujat Max Hilgers, bilangnya tidak nasionalisme, tidak bermain secara sepenuh hati. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Sangat disayangkan sekali bisa berbicara seperti itu. Padahal Max Hilgers itu memang benar-benar cedera dan dia dipulangkan lebih awal ke klub PKFC Twente untuk segera mendapatkan perawatan yang khusus. Kalau dia dipaksa ikut latihan di timnas Indonesia, cederanya akan semakin parah. Ini sudah ada dokter yang menangani pemain timnas ya, jadi kita jangan membuat berita-berita hoax di sana. Kasihan dia sudah jauh-jauh membela timnas Indonesia, tapi malah dihujat, difitnah seperti itu. Dan kita juga harus percaya ya, prosesnya untuk menyatukan tim ini juga sulit juga. Apalagi pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert ini mungkin butuh waktu, tidak langsung klop. Mungkin semoga saja kekalahan dari Australia itu menjadi pembelajaran para pemain timnas kita. Yang mana pemain timnas kita sekarang mentalnya sudah kembali normal, bahkan lebih semangat lagi untuk memetik kemenangan melawan Bahrain nanti di GBK. Karena apa? Didukung oleh 70.000 supporter timnas Indonesia, ada La Grande, ada Ultras Garuda. Nah itu makanya timnas Indonesia ini pemain-pemainnya mentalnya itu sedang berapi-api karena ini laga hidup matinya timnas Indonesia. Dan kalau kita lihat dari strikernya, ini striker yang akan dibawa dalam 23 pemain itu pertama Ramadan Sananta. Ini termasuk kalau menurut gua striker murninya ini Ramadan Sananta. Walaupun dia bermain di Liga 1, dia tetap bisa membuktikan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Terus ada Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Ole Romeni. Kalau kita lihat secara seksama, kita pertama dari Rafael Strijk tadi sudah Ramadan Sananta, terus sekarang Rafael Strijk. Rafael Strijk ini kalau gue lihat kemarin lawan Australia, dia seperti kebingungan. Dia akan bermain bola seperti apa, polanya seperti apa, karena apa? Sentuhannya dia di Brisbane Roar itu, dia jarang dimainkan. Makanya sentuhan-sentuhannya itu instingnya ya agak berkurang. Ya semoga saja nanti kalau misalkan Rafael Strijk lebih dipercaya daripada Ragnar atau Ole Romeni, ya semoga bisa memberikan yang terbaik kepada Rafael Strijk. Dan terus ini yang gue bilang tadi tuh yang patut kita nantikan itu duetnya Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Kenapa? Ya ini karena sama-sama bertipikal striker yang berbeda dan gua rasa ini akan langsung klop kalau diduetkan langsung. Dan yang perlu kita perhatikan juga selain striker kita, pertahanannya Bahrain. Kalau gua melihat pertandingannya pada saat Bahrain bertandang ke Jepang, dia bermain sangat rapat. Dia bermain seperti Atletico Madrid. Pada saat diserang, dia menggunakan 4-5-1. Yang formasi awalnya, dia menggunakan formasi 4-4-2. Ini yang patut kita waspadai. Dia merapatkan lini tengahnya. Bahrain ini merapatkan lini tengahnya agar susah ditembus. Tapi nyatanya, ya sekelas Jepang, Jerman, dan Spanyol aja keteteran bisa dibantai 4-0 dan 4-1 oleh Jepang. Apalagi Bahrain ini, dia sudah berusaha secara maksimal merapatkan lini tengahnya agar tidak bisa ditembus. Hanya menyisakan satu striker di depan. Namun Bahrain tetap saja kecolongan.
yang mana Takefuso Kubo dan Mitoma itu melakukan switch possession, beberapa kali melakukan switch possession, yang tadinya awalnya Takefuso Kubo di sisi kanan, tiba-tiba dia switch possession dengan Mitoma, yang Mitoma di kiri jadi di kanan, Kubo dari kanan jadi di kiri. Itu membuat pemain Bahrain bingung karena pergerakannya Kubo dan Mitoma itu sangat berbeda. Kalau Kubo lebih sering mendelay dan mencari celah kosong, sedangkan Mitoma itu lebih menusuk ke jantung pertahanannya Bahrain. Ini makanya ketika Mitoma switch ke kanan, pemain Bahrain ini bingung, tiba-tiba Mitoma itu langsung menusuk ke pertahanannya Bahrain. Begitu juga Kubo, dia bisa mengoper bola lalu melihat celah kosong di situ dan rekannya bisa mengoper kepada Kubo. Alhasil Kubo bisa menembak langsung ke gawang. Tembakannya itu melengkung lewat ke dalam kipernya Bahrain. Kalau menurut gue nih yang sangat cantik yaitu Kubo. Dia bisa menempatkan posisinya, melihat posisinya, membaca pergerakan pemain bertahan Bahrain. Nah, ini yang sangat menarik. Ini jadi semoga timnas Indonesia jangan ada lagi blunder-blunder. Walaupun di Australia nggak ada blunder ya, maksud gua kesalahpahaman taktik. Semoga tidak ada kesalahpahaman taktik lagi. Maksudnya itu semua pemain sudah paham apa berbuat apa, dan sehingga lini tengahnya timnas Indonesia ini tidak kosong dan tidak terlalu melakukan offset trap yang terlalu tinggi, menaikkan garis pertahanan hingga setengah lapangan. Tapi ketika bola dioper ke pertahanan kita, keteteran pemain kita untuk mengejar. Semoga pertandingan melawan Australia bisa menjadi pembelajaran buat seluruh pemain timnas Indonesia dan mendapatkan hasil yang terbaik saat melawan Bahrain. 3 poin wajib. Menurut gua 3 poin wajib karena ini satu-satunya cara untuk bersaing dengan Arab Saudi bertarung di round 4 nanti. Kalau misalkan Australia blunder nanti pada saat melawan Cina ya, kalau nggak salah Australia nanti, Cina atau Jepang blunder kalah, ini kesempatan buat kita. Kalau misalkan nanti di bulan Juni nanti kita kesempatan bisa menang lawan Cina, ini kesempatan juga buat kita buat menyalip Australia. Karena semoga saja tidak ada tim yang sempurna ya. Bisa saja tim yang biasa menang tiba-tiba kalah, dan apalagi kalau bisa timnas Indonesia sudah beberapa kali pertandingan, sudah komplit lah timnya, sudah terbiasa bermain bersama. Insya Allah, gue yakin timnas kita akan solid, bisa saling menutup ruang, terus rekan-rekannya itu tidak ada yang meninggalkan celah. Pertahanan rapet, tengahnya rapet, depannya kompak, bisa mengerti satu sama lain apa keinginan striker. Dan kalau menggunakan formasi 5-3-2 atau tidak 3-4-1-2, ini yang di belakang striker ini patutnya Eleanor Reinders. Karena melihat dari permainan kemarin, Eleanor Reinders itu masuk di babak kedua bisa sedikit merubah permainan saat melawan Australia. Namun beberapa peluangnya gagal, terlalu lemah tendangannya, dan semoga saja Eleanor Reinders menjadi starter dan dapat dipercaya saat melawan Bahrain, dan semoga memberikan permainan yang atraktif, terus bisa membawa kemenangan untuk timnas Indonesia dan lolos ke Piala Dunia. Terutama kita otomatis memperebutkan ke round 4 dulu ini, karena peluang kita sudah sangat kecil. Walaupun bisa, kalau nanti Australia melakukan blunder itu pasti bisa kita masuk ke posisi 2. Oke, sekian, gua Iqbal. Dukung terus timnas Indonesia. Kita lihat hasilnya bagaimana pada hari Selasa nanti. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.